Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Zakat TV, kembali lagi bersama saya Regina dalam program Suara Perempuan Muslimah. Kali ini saya kedatangan seorang wanita cantik yang tangannya juga ahli membuat makanan atau bisa dibilang sekarang sudah menjadi tren cupcake dengan nama Cupcakery. Benar nggak Mbak? Betul. Cupcakery. Cupcakery. Oke. Mbak Yeni, ceritain dong kenapa sih pada akhirnya memutuskan konsentrasinya membuat cupcake ini? Awalnya sih saya karena dulu mungkin terbiasa bekerja ya, nggak bisa di rumah tuh nggak ngapa-ngapain. Seorang ibu ya pasti harus punya pilihan. Iya, jadi karena sering bikin cemilan buat anak, akhirnya saya coba bikin makanan cupcake dan mereka suka. Jadi saya coba untuk awalnya saya kenalin ke temen, terus mereka pesen. Jadi ya sejak saat itu dari mulut ke mulut, jadi mereka ikut promosiin kali gitu ya ke temennya, dikenalin, jadinya ada pesanan dari orang-orang ya saya kerjain, kenapa enggak, jadi bisa ada kegiatan juga di rumah gitu. Memutuskan setelah bekerja 8 tahun di sebuah perusahaan, terus akhirnya sekarang konsentrasi menjadi ibu rumah tangga tapi tetap berkarya. Kenapa waktu itu memutuskan untuk berhenti bekerja, Mbak? Karena tuntutan keluarga ya, jadi saya harus memilih karena biasa ibu-ibu, problem ibu-ibu kan asisten ya, asisten yang kadang suka berhenti gitu. Jadinya ya mau nggak mau saya harus memutuskan untuk berhenti dan full ngurus anak-anak dan suami gitu. Itu selang berapa lama akhirnya konsentrasi membuat cupcake? Pertama resign saya nggak langsung ke cupcake ya, pasti ada apa, bidang apa yang mau saya cari gitu. Sekitar setahun ya, setahun saya coba-coba bikin. Mencari apa ya kira-kira yang memang orang juga sedang paling tidak kan orang mencari gitu ya. Betul. Terus karena saya pikir acara-acara ulang tahun atau anniversary pasti kan berulang ya, jadi saya tertarik dengan cupcake, itu yang saya pilih gitu. Dan proses belajarnya juga lucu ya, jadi ternyata tidak mengikuti kursus apapun, hanya melewat internet. Iya, sejauh ini sih baru dari internet ya. Kan ada tutorial banyak ya Mbak. Teknologi sekarang udah ini dari Pinterest atau dari blog-blog yang memang mereka sudah ahlinya, saya bisa ikutin gitu. Tapi belajar dari situ. Cukup ini juga cukup membantu ya belajar dari internet tersebut. Membantu banget. Saya pikir tadinya memang bikin kue kan rumit. Memang kita harus mengikuti sekali aja kursus gitu ya, perlu memang. Tapi sementara memang saya belum pernah mengikuti, tapi informasi yang ada di internet itu mudah diikuti gitu, masih bisa lah diikuti. Nah, akhirnya memutuskan membuat cupcake. Nah, proses mencari bahan itu kan juga nggak gampang ya? Mencari bahan ya, tinggal pilih mau yang premium atau yang biasa gitu, dan hasilnya juga beda kan pasti gitu. Untuk rasanya juga berbeda ya? Beda. Apa sih Mbak yang membedakan antara yang biasa dengan premium? Ingredients-nya tuh apa saja yang membedakan? Mungkin yang lokal ya, yang pasti rasanya kebanyakan biasa gitu ya, tapi kalau yang impor dari rasa pun sudah berbeda. Lebih enak lah ya. Gitu. Harganya juga cukup berbeda jauh? Harganya signifikan ya. Oh ya? Iya. Jadi kalau misalnya memang yang dengan bahan yang biasa, itu biasanya Mbak Yeni jual dengan harga berapa? Yang biasa untuk ukuran cupcake ya. Saya kebetulan nggak pakai yang biasa sih. Kebetulan butter pun yang premium gitu. Kalau berbeda-beda kayak gini sekitar 150.000. Dalam satu box paket ini ada 6 cupcake. Tapi juga bisa dijual satuan ya. Satuan bisa. Jual satuan berapa? Satuan juga tergantung kerumitannya, misalnya ada yang 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, kalau sekarang kita ngeliat ini bisa jelasin nggak Mbak? Ini yang berapa dimensi, bikin waktunya berapa lama, bahan-bahannya? Ini yang jenis 2 dimensi, yang ini 3 dimensi, jadi full body gitu, sebuah benda atau karakter, bentuknya full seperti ini disebutnya 3 dimensi. Bikinnya cukup lama ya, karena memang satu-satu kita bikin dengan tangan, kecuali mungkin bagian bunga atau kupu-kupu ada cetakannya gitu. Kalau sudah terbiasa, dulu awal-awal saya lama bikinnya ya, tapi kalau udah ini kayak gini terbiasa ya udah jadi ya 2 jam kali ya bikin. Sudah jadi dari proses awal? Proses awal kan kalau bolu kan harus dingin dulu, nggak bisa langsung di dekor ya, harus dingin. Jadi kalau saya hitung dari dekornya aja sih mungkin
1 sampai 2 jam ya, tergantung kerumitannya gitu. Oh, itu di luar Itu proses. di luar bolu kan sebentar doang kan. Jadi menghiasnya itu 2 jam lah kira-kira. Nah, itu kan kalau kita bicara tentang mendekor atau menghias itu kan pasti ada sesuatu yang memang kita harus pelajari ya. Dulunya memang senang menghias atau memang yang mau nggak mau pada akhirnya ya udah deh gue belajar untuk pada akhirnya belajar ya udah deh saya belajar untuk membuat dekorasi dari cupcakes ini. Dari dulu sih memang senangnya menghias-hias ya. Jadi makanya minatnya ya ke sini, yang ke hal yang dekorasi. Jadi tidak terlalu hal yang lama ya, dekor tidak gitu terlalu ya. lama untuk benar-benar mengembangkan cupcakes yang customized ini ya. Iya, Ya. itu nggak terlalu lama juga sih. Nah, kalau untuk pilihan rasa ada beberapa macam. Ada beberapa macam, ada coklat, mocha, keju ya, strawberry gitu. Dan biasanya yang memang orang banyak pesan dari pelanggan-pelanggannya Mbak Yeni itu Coklat, rasa coklat coklat yang ya. favorit ya. Favorit ya. Coklat. Nah, sekarang kan kalau kita bicara persaingan ya Mbak, pasti ada. Apa sih yang membedakan dari produknya cupcake cream? Apa ya? Setiap orang memang beda-beda mungkin ya hasilnya ya. Mungkin saya ada khas sendiri-sendiri mungkin setiap orang ya. Jadi ya pelanggannya juga mungkin masing-masing udah punya ini sendiri gitu, punya pelanggan sendiri-sendiri. Mungkin dari dekorasinya dari ya, dekorasinya ya, mungkin ya. yang Kalau rasa menjadi mungkin perbedaan. ya, kalau rasa mungkin setiap ini nggak terlalu beda jauh ya hasilnya. Mungkin dari dekorasinya ada beda sendiri atau gimana. Bagaimana Mbak Yeni meyakinkan diri ketika benar-benar akhirnya memutuskan usaha untuk membuat cupcakes ini? Saya akhirnya memilih cupcake karena memang ya nggak bisa setengah-setengah juga yang saya putuskan. Kalian aja saya udah terjun ke sini, ya saya yakinkan aja satu bidang ini saya tekuni gitu. Dengan harapan mudah-mudahan nanti ke depannya ya misalnya punya toko kue atau apa gitu, bisa sambil jalan, sambil ngurus keluarga juga. Tapi memang waktu itu anak-anak juga meminta untuk Mbak Yeni di rumah. Iya. Oh ya, apa sih kata-kata celotehan apa yang anak-anak katakan waktu itu? Apalagi dulu saya waktu bekerja tuh memang benar-benar menyita waktu ya, sampai pulang larut malam kadang-kadang. Jadi setiap saya pulang mereka sudah tidur kan. Kita sebagai ibu rasanya bersalah banget ya kalau kurang waktu untuk mereka. Jadi mereka senang banget begitu saya tahu mau resign. Jadi ya sama-sama senang ya, ibunya juga senang, anaknya juga pasti senang banget lihat ibunya di rumah gitu. Tapi mungkin awal-awal juga bingung ya, kita yang biasa kerja juga, dan kita mau ngapain yang tahu kita. Tapi setelah yang satu ini ya, Sahabat Zakat TV jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV masih bersama saya Regina Citra dan juga dengan Mbak Yeni. Mbak Yeni melanjutin tadi pertanyaan aku, bagaimana Mbak Yeni akhirnya bisa beradaptasi ketika kita sebagai yang awalnya sebagai ibu yang bekerja, tapi ternyata kenyataan saya harus memilih menjadi ibu yang benar-benar mengurus keluarga. Itu benar-benar sulit ya, masa-masa yang benar-benar bergejolak penuh dengan apa ya, rasanya beribu macam gitu. Tapi akhirnya kan kita memang harus memilih ya di antara dua pilihan. Biar bagaimanapun keluarga tetap nomor satu. Walaupun sebenarnya berat meninggalkan dunia kerjaan ya, karena memang biasa bekerja. Tapi akhirnya ya sudah terbiasa karena ya senang juga ketemu anak tiap hari, melihat tumbuh kembangnya tiap hari gitu ya. Jadi ya kita bisa cari kerjaan yang bisa kita lakukan juga sambil mengurus keluarga gitu. Kalau kita melihat ke masa lalu, memang waktu Mbak ini bekerja, waktu untuk keluarga memang sulit.
Susah ya, saya Oh, iya? pulang kerja itu pasti malam ya, apalagi kalau lagi banyak kejar target gitu pasti pulangnya tuh larut, mereka sudah tidur gitu. Sedangkan pagi-pagi saya sudah harus berangkat kadang sebelum dia bangun, Sudah anak-anak bangun berangkat? saya sudah berangkat. Dan anak-anak lebih banyak dengan asisten rumah tangga ya. Jadi melihat keadaan itu kan pasti kita berat, harus ada yang kita pilih juga gitu. Akhirnya ya keluarga yang harus saya prioritaskan gitu. Dan alhamdulillah ya Kekri ini sudah hampir 1 tahun ya. 1 tahun. Sudah 1 tahun terus berjalan dan alhamdulillah pelanggannya sudah mulai banyak. Dalam Ya, 1 bulan alhamdulillah. bisa dihitung pelanggan sudah ada berapa, Mbak? Kurang lebih ya 10 ya, 10 sampai 15 ya. Atau mungkin kita yang pesanan gitu ya. Kita bisa Pesanan. bilang pesanan. Itu eventnya biasanya ulang tahun. Ulang tahun, anniversary, atau saat ada yang mau farewell gitu, minta dibuatkan tema-tema farewell gitu. Mbak, apa yang sangat susah waktu itu Mbak Yeni bikin? Pertama kali saya diminta untuk bikin baby cake ya. Itu belum pernah sama sekali. Belum pernah sama sekali saya bikin, dan prosesnya memang lama. Saya awalnya saya belum pede melakukan itu, jadi tapi teman saya memberanikan diri, kamu pasti yang bisa pesan? gitu ya. Yang pesan. Yang pesan justru mensupport ya. Support ya, tadinya saya tolak, saya belum pernah coba bikin itu. Akhirnya saya cari referensi, saya coba ikuti ininya ya, step-stepnya gitu. Alhamdulillah jadi, walaupun begadang-begadang ya, mesti kurang tidur, tapi saya puas hasilnya gitu. Alhamdulillah kalau teman pun puas. Gitu. Ya, kalau kita bicara proses membuat Barbie itu apa sih Mbak yang bikin lama sampai begadang? Pertama dalam mendekornya kan bagian roknya itu atau dari kuenya sendiri ya, dalam bagian badan Barbie itu dari awalnya bentuk masih basic, tapi kita harus crop menyerupai Itu bulat? rok. Bentuknya bulat. Sebelum di crop itu bulat. 3 susun cake itu kita crop menjadi bentuk rok. Lalu ditutupi semua dengan buttercream, lalu ditutup dengan fondant. Bagian luarnya itu fondant yang berwarna-warni ya, berwarna-warni. Lalu dekor hiasan-hiasannya gitu ya. Lalu membentuk tubuhnya itu juga tubuhnya juga harus dibalut. Barbie itu harus dibuka bajunya semua gitu, di plastik wrap, lalu dimasukkan ke dalam kue. Jadi Barbie-nya berlindung di dalam sebuah kue gitu. Ya. Gitu. Oh gitu, baru kita mulai lagi membentuk wajah. Wajahnya kan itu dalamnya Barbie, boneka. Oh, boneka Barbie. Justru benar-benar boneka Barbie. Boneka yang Barbie ditaruh di situ di dalam, badannya dimasukkan ke dalam cake gitu. Jadi tinggal dilapisi dari bahan-bahan kue tadi. Iya, dilapisi dengan fondant. Dan itu Seperti makan itu. waktu berapa lama Mbak kalau pesanan kue Barbie? Mendekornya saja itu bisa 4 jam ya, 4 jam. Non-stop? 4 jam terus iya, Non-stop. nggak berhenti. Mau anaknya nangis? Saya biasanya mengerjakannya malam, Oh, iya. saat mereka sudah tidur, jadi nggak ada gangguan gitu. Itu untuk mendekornya saja, tapi Dekor untuk saja. totally akhirnya kue itu bisa Totalnya- di-delivery? Totalnya mungkin sekitar 6 jam ya. 6 jam 6 ya? jam dari mulai baking ininya ya, adonannya gitu. Biasanya kalau kue seperti itu gitu ya, Mbak Yeni jual dengan angka berapa ya? Barbie dengan alasnya ya, panggungnya gitu ya. Saya jual biasanya 500 sampai 550 Itu dengan ribu. ukuran? Ukuran panggungnya 20 kali 20, Barbie-nya diameter 16. Paling tidak alhamdulillah ya Mbak kebayar dengan begadang tadi. Kita nggak hanya jual, maksudnya dengan lihat hasilnya kita ada kepuasan tersendiri gitu. Nggak hanya bikin dibayar, nggak. Jadi lihat pelanggan Hasil karya. senang aja, kita juga udah senang ya, udah puas gitu. Dan setelah itu semakin banyak pesanan-pesanan yang Iya. karakter-karakter. Pertama jadi Barbie kan kita bisa promosi dari BB gitu ya, dari Facebook. Nah dari situ ada yang minta dibuatkan seperti yang itu juga gitu sama. Jadi kita bisa promosi dari situ sih. Tantangan lain apa Mbak waktu itu selain Barbie? Tantangan lain. Yaudah saya coba buat gitu. Pernah ada orang yang minta buat Son Goku ya, kartun yang badannya apa ya, yang rambutnya spike gitu ya. Sebisa mungkin
itu kan susah ya diikutin. Biasanya kalau Hello Kitty, Teletubbies tuh gampang, lebih mudah ya. Cuma kalau berbentuk manusia gitu, itu udah susah ya. Bonekanya? Enggak, saya bikin handmade. Oh iya? Sebisa mungkin berusaha lebih mirip dengan aslinya, tapi ya pasti banyak kekurangan ya, jadi nggak sepenuhnya 100%. Tapi alhamdulillah pelanggan so far alhamdulillah sih dia senang ya. gitu ya. Jadi tidak terlihat KW-nya ya. Iya. Karena kan kalau tadi kita bicara Barbie, ternyata di dalam kue itu ada si sosok Barbie-nya Barbie kan. asli ya, Barbie asli. Tapi kan kalau tadi tantangan lain ternyata benar-benar tidak ada bentuk bonekanya. Nggak ada. Dan Jadi saya lihat di internet membuat, aja seperti apa tokoh Son Goku itu. Jadi saya ikut dari situ aja, panduannya dari gambar. Tapi ketika pesanan itu datang, memberanikan diri untuk ya sudah deh saya pesan gitu. Iya, saya buat, akhirnya saya buat. Kenapa enggak ya. sambil belajar juga ya, mengasah kemampuan kita gitu. Saya terima juga. Gitu. Jadi memang lebih banyak ke karakter ya kalau kita bicara cupcake ya. Betul. Apalagi kan juga rasanya mungkin banyak yang digemari anak-anak. Paling banyak bikin cupcake pernah sampai berapa, Mbak? Dan begadang juga. Paling banyak buat acara ulang tahun biasanya untuk goodie bag ya. 40 pieces. Dan ya. itu biasanya berapa hari pembuatannya? Biasanya saya pertama baking bolunya dulu ya. Setelah dingin lalu saya kerjakan malam harinya untuk besok paginya di pick up ya. Kalau waktunya sih mungkin mendekornya 4 jam sampai 5 jam ya. Nggak terlalu lama ya untuk 40 ya, 40 cupcake tersebut ya. Iya. Dengan 2 dimensi aja sih. Kalau 3 dimensi mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama ya gitu. Wah, menyenangkan ya Mbak ya kalau kita bisa masak, cita-cita saya sih sebenarnya juga. Jadi kita akan ngobrol lagi mengenai cupcake ini dan juga dengan dunia anak-anak yang selama ini Mbak Yeni akhirnya memutuskan bersama anak-anak ya. Sahabat Zakat TV, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, masih bersama saya Regina Citra dan juga dengan Mbak Yeni. Mbak Yeni, kita bicara lagi sekarang mengenai dunia anak-anak. Apa saja yang Mbak Yeni terapkan kepada anak-anak ya dengan keseharian yang juga kepada mereka sekarang ini Bunda sudah ada di rumah. Dengan saya ada di rumah, saya tuh biasanya saya bilang, karena beda ya Mbak, ibu bekerja sama ibunya di rumah terus gitu, lebih manja gitu ya. Atau maunya tuh mungkin saya harus ada di samping dia terus gitu. Tapi saya tekankan sama mereka, walau Bunda ada di rumah, tapi Bunda sambil bekerja juga gitu. Ada saatnya Bunda tuh lagi kerja juga gitu. Jadi mereka harus tahu kalau ibunya pun walau di rumah untuk mereka, tapi ada waktu di mana saya harus bekerja juga di rumah gitu. Itu sih. Dan ada pelajaran-pelajaran lain, maksudnya sekarang ini kan kalau bisa dilihat kakak dan adiknya tidak terlalu jauh ya perbedaannya, tapi si kakak mungkin diajarkan terus sikap mengalah. Iya, berbagi sih, intinya berbagi. Biasanya anak-anak tuh rebutan ya, jadi nggak setiap satu keinginan dia harus dua-duanya harus masing-masing dibelikan juga. Jadi saya biasanya belajar belikan satu macam untuk sharing gitu berdua, nggak dibiasakan dua-duanya dibelikan barang yang sama gitu. Jadi mereka satu bisa berbagi, sabar juga kan, belajar sabar sama berbagi gitu, nggak egois gitu ya. Untuk pendidikan sendiri Mbak ini juga termasuk salah satu yang concern ya terhadap pendidikan mereka. Iya, saya leskan dia juga selain sekolahnya, saya beri les
matematika ya, sama bahasa Inggris itu untuk membantu dia support juga gitu. Dan sekarang alhamdulillah mungkin anak-anak juga lebih terasa kebahagiaannya bersama bundanya, bisa dibantu 24 jam melihat bundanya. Iya, alhamdulillah senang juga melihat mereka cukup perhatian ya dari ibunya ya. Kalau nggak ada ibunya sama siapa lagi di rumah gitu kan. Ya. Gitu. Tapi memang ya kita mungkin sebagai perempuan, sebagai ibu dan sebagai wanita memang akhirnya kan harus memilih ya antara sebagai ibu yang bekerja atau ibu yang di rumah. Tapi waktu itu atau sampai sekarang gitu ya, Mbak Yeni pasti menikmati kedua-duanya gitu kan. Hal apa yang Mbak Yeni sekarang rasakan ketika proses peralihan itu berlangsung hingga saat ini? Apa ya? Lebih bersyukur gitu. Iya. Otomatis lebih bersyukur sih dengan saya di rumah ya, karena perhatiannya bisa lebih full untuk suami dan anak-anak, bisa ada cukup waktu untuk kayak misalnya hal kecil ya, lihat pelajarannya di sekolah apa aja sih. Kalau selama bekerja mungkin kalau udah pulang malam udah nggak bisa lagi cukup waktu buat periksa-periksa buku-buku dia gitu, menemani dia mengerjakan PR gitu ya. Itu udah harga yang nggak bisa dibayar ya kalau kita lihat melepas kerjaan untuk keluarga gitu ya. Jadi bisa dibilang kita bisa share ke teman-teman suara perempuan muslimah adalah ketika kita memang harus memilih untuk berhenti bekerja, bukan berarti kita stop akan dunia pekerjaan yang lain ya. Bukan berarti kita hanya berdiam diri di rumah. Bisa lihat minatnya kemana, pelajari itu dan tekuni aja di jalannya gitu. Karena insya Allah bisa menjadi bisnis ladang tersendiri pencaharian ladang pencaharian untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga dan anak-anak. Nah, kedepannya apa sih yang akan dikembangkan dari Cupcake ini? Harapannya pasti setiap baker itu pasti ingin punya toko kue ya. Kedepannya mudah-mudahan sih bisa ya. Itu harapannya sih. Bisa ada toko kue yang deket rumah, jadi bisa fleksibel lah gitu. Untuk suami mendukung Mbak dari awal? Suami mendukung. Ketika memilih untuk kan rumah pasti berantakan gitu. Iya. Itu sih pasti ya. Ya tapi so far sih dia mendukung. Dia lebih senang kalau istrinya tuh punya pekerjaan lain juga, nggak cuma urusan rumah terus gitu. Jadi ada kesibukan selain ngurus anak dan suami, pasti ada kesibukan di rumah, dia pasti senang juga kok. Untuk modalnya membutuhkan modal besar nggak Mbak? Enggak sih ya, karena kan kita bikin berdasarkan pesanan aja dan nggak besar juga, paling ya berapa ya? Kan artinya ketika membuat ini kan mungkin persiapan seperti ovennya belum ada atau peralatan-peralatan yang lainnya. Karena terkadang gini, ketika kita ingin memulai suatu usaha, orang sudah terhenti dulu karena kepikiran, aduh modalnya berapa ya? Kan itu menjadi salah satu faktor akhirnya dia tidak akan berusaha lagi gitu. Tapi relatif sih Mbak ya. Tapi kalau untuk kue kan nggak banyak juga modalnya ya, oven, mixer sama loyang-loyang gitu aja sih. Nggak terlalu besar ya. Jadi artinya dengan modal yang tidak terlalu besar, kita tetap bisa membuat usaha di rumah gitu. Nah itu kalau kita bicara modal, tadi kita juga sudah bicara mengenai bahan dan juga dekorasi. Dari Cupcake ini apa sih Mbak yang spesial? Yang spesial ya, dari cupcake yang dekoratif seperti ini, kita bisa mengekspresikan tema yang ada di sini ya. Misalnya kalau cupcake biasa mungkin nggak ada karakter orang itu sendiri. Kadang pelanggan minta misalnya yang berulang tahun identiknya dengan kutek atau buku gitu, kita bisa ekspresikan di cake ini ya. Jadi ada miniaturnya gitu loh Mbak. Jadi bisa menjelaskan hobi dia apa gitu, terus dia identik dengan apa gitu, kesukaan dia apa, jadi tertuang semua di cupcake gitu. Jadi ternyata memang seninya tuh lumayan tinggi ya Mbak ya kalau membuat cupcake itu. Seni ya, ke dekoratif ya. Karena kalau misalnya kita juga tidak bereksperimen gitu ya, atau mengeksplor apa yang kita bisa lihat secara dekorasi cupcake ini, akan sulit juga ya. Apalagi kan lebih banyak pelanggannya dunia anak-anak ya gitu. Kalau bicara karakter, belum yang laki-laki, yang perempuan, paling tidak kita memang harus bisa atau udah menguasai ya. Iya, paling tidak gitu. Tapi seiring dengan pesanan-pesanan yang datang, kita sambil mengasah juga. Kalau kita belum coba mengerjakan
sesuatu yang lain, kita sampai segitu-gitu aja gitu loh Mbak ininya kemampuannya. Tapi semakin banyak pesanan dan yang berbeda-beda itu akan mengasah kita juga untuk bisa bikin yang lain gitu, dengan bentuk yang lain, karakter yang lain gitu. Artinya memang Mbak Yeni sendiri sekarang ini sudah semakin mantap gitu ya, sudah semakin yakin kalau Cupcakkery ini bakal dikembangkan lagi gitu ya, kita eksplor lagi, kita besarkan lagi, bahkan punya cita-cita untuk membuat toko kue gitu. Mudah-mudahan juga suami mendukung ya Mbak ya, insya Allah. Ya. Dan anak-anak bagaimana responnya ketika pertama kali dia dibuatkan cupcake oleh bundanya? Dia kebetulan dia juga kan sebelum saya bikin cupcake, mereka belum pernah melihat seperti apa sih cupcake gitu ya. Jadi begitu saya bikin bisa berbentuk manusia, untuk orang, mereka senang gitu ya, kok bisa bikin kayak gitu ya. Akhirnya mereka senang, mendukung lah ya gitu saya bikin cupcake. Jadi ya dari situ juga saya yakin ini pilihan saya untuk saya tekunkan, saya serius. Dan yang membanggakan Mbak Yeni juga mungkin setiap hari memberikan cemilan-cemilan yang sifatnya surprise ya kepada anak-anak ya. Iya, kadang misalnya bekal untuk sekolah gitu ya. Dari bekal sama cemilan. Jadi Handmade. menghindari dari luar, cemilan-cemilan luar juga saya bikin untuk mereka gitu. Aduh, senangnya ya. Ibu yang bisa memasak dan juga mempunyai waktu yang luang untuk keluarga. Insya Allah mudah-mudahan Cupcakkery-nya semakin berkembang dan semakin banyak pelanggannya dan semakin sukses. Dan mudah-mudahan ada lain waktu kita bisa berbicara lagi. Iya, terima kasih sahabat Zakat TV. Demikianlah perbincangan saya dengan Mbak Yeni dari Cupcakkery. Insya Allah minggu depan saya akan bertemu lagi dengan tema dan narasumber yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.